Sedekah dari sekarang berpikir mau sedekah apa ini, mau ngasih makanan apa untuk orang-orang yang berbuka puasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling gemar sedekah di bulan suci Ramadan. Semangat beliau sedekah itu lebih-lebih membara lagi ketika bulan suci Ramadan. Ya, silakan teman-teman berpikir, mau kasih apa? Mau kasih kurma kah? Mau kasih botol air mineral kah ke orang-orang? Yang jelas kita punya target untuk kasih makanan orang buka puasa. Sayang teman-teman sekalian, di bulan suci Ramadan Rasulullah itu banyak sekali semangatnya membara dalam sedekah. Termasuk juga malaikat Jibril menemui Rasulullah setiap malam di bulan suci Ramadan, dan malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling semangat dalam melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, bagaikan angin yang bertiup, dalam hadis surat Bukhari Muslim. Jadi setiap hari berpikir kita mau lakukan kebaikan apa, teman-teman sekalian. Mau sedekah apa ini? Sedekah nggak usah. Kalau memang nggak ada, nggak usah yang mahal-mahal. Cukup dengan 1 biji kurma, 2 biji kurma kita kasih orang buka puasa, maka itu sama saja dengan kita mendapatkan pahala puasanya dia. Dikatakan juga bulan puasa itu al-jud ya. Syahrul jud, bulannya kedermawanan, bulannya banyak memberi. Silakan teman-teman sekalian, banyak memberi. Di Maskanul Hufat ini lagi buka takjil ya, sedekah untuk takjil para penghafal Quran berbuka puasa. Silakan teman-teman berderma untuk memberikan takjil atau makanan buka puasa untuk orang-orang yang saleh. Kemudian teman-teman sekalian perhatikan perkataan Ibnu Rajab, beliau berkata, pada diri Nabi Muhammad SAW terkumpul semua sifat kedermawanan. Beliau gemar berderma dengan ilmu dan gemar berderma dengan harta. Jadi sedekah itu ada sedekah harta, kita kasih makanan orang buka puasa, ada sedekah ilmu. Kalau teman-teman punya ilmu, silakan sedekah ilmu. Kemudian dikatakan lagi, Rasulullah juga berkorban jiwa untuk memperjuangkan agamanya. Beliau juga memberikan manfaat pada umat dengan berbagai macam cara. Bentuk kebermanfaatan yang Rasul lakukan adalah dengan memberi makan orang yang lapar, kemudian menasihati orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memerlukan ilmu, memenuhi hajat orang-orang yang membutuhkan, mengangkat kesulitan orang-orang lain. Jadi silakan kita pilih teman-teman sekalian, mau bermanfaat dengan cara apa? Dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, silakan. Mohon izin mau cerita, ketika Umar Safari dakwah kan banyak ya volunteer, anak-anak remaja yang menjadi volunteer. Mereka bersedekah tenaga, teman-teman sekalian, untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang puasa itu cuman nahan lapar, menahan haus, buka sahur, tarawih selesai, nggak bisa. Bulan suci Ramadan orang-orang berlari, berlomba-lomba melakukan amal soleh, lakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Bisa jadi Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kita. Jadi betul-betul berlari. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba, apapun kebaikan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat Nabi Muhammad, semangat Nabi Muhammad itu luar biasa. Tadi ya seperti angin yang bertiup, saking banyaknya, saking cepatnya beliau dalam beramal saleh. Itu juga yang kita inginkan teman-teman sekalian. Pertanyaannya, apa sih yang mendorong Rasulullah itu beramal solehnya luar biasa di bulan suci Ramadan? Apa sih yang mendorong Rasulullah itu bersemangat dalam berbuat baik di bulan suci Ramadan? Kita akan bahas satu persatu supaya kita juga termotivasi. Pertama, yang membuat Rasul begitu semangat melaksanakan ibadah-ibadah dan amal soleh, amal kebaikan di bulan suci Ramadan, karena yang pertama, bulan Ramadan itu bulan yang mulia yang pahalanya dilipat gandakan. Itu alasan pertama. Kedua, kenapa Rasul gemar bersedekah, gemar beramal soleh? Yang kedua, rajin bersedekah di bulan suci Ramadan berarti rajin beramal soleh, berbuat baik. Tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada makhluk Allah lainnya. Berarti kita sedang membantu orang yang puasa. Kita sedang membantu orang yang mereka melakukan sholat malam. Kita sedang membantu orang yang mereka sedang berzikir supaya mereka lebih mudah lagi dalam beramal. Jadi kalau kita sedekah misalnya teman-teman sekalian, teman-teman kasih makanan buka atau makanan sahur, silahkan. Kita sedang membantu mereka untuk beramal soleh. Otomatis amal soleh mereka kita juga kecipratan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena harta yang kita berikan kepada dia berupa makanan, minuman, atau apapun itu dimanfaatkan. Contoh, kita kasih dia makanan berbuka puasa, kemudian dia tubuhnya
segar untuk dia sholat tarawih, pasti kita dapat amalan pahala, tidak hanya puasanya tapi juga amal soleh lainnya. Kenapa? Karena sebab kita dia menjadi tegak dan kuat untuk beribadah. Seperti itu. Atau teman-teman kasih makan sahur buat teman-teman lainnya. Karena wasilah kita, dia kuat dalam berpuasa seharian, dia kuat dalam tadarus, dia kuat dalam beramal soleh lainnya, pasti kita juga kecipratan teman-teman sekalian. Jadi apa yang membuat Rasulullah bersemangat beramal soleh khususnya sedekah? Yang kedua, karena kalau kita rajin bersedekah di bulan puasa, otomatis kita sedang membantu orang tersebut untuk beramal soleh, yang pastinya kita juga kecipratan pahalanya. Ya, orang yang membantu akan mendapatkan pahala seperti pahala mereka yang beramal. Itu teman-teman sekalian. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, siapa memberi makan orang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Ketiga, kenapa Rasul bersemangat bersedekah dan semangat beramal saleh? Karena di bulan Ramadan, bayangkan, Allah saja bersedekah, Allah itu berderma. Masa kita enggak? Allah berderma kepada hamba-hambanya dengan memberikan rahmat, memberikan ampunan, memberikan pembebasan api neraka, lebih-lebih di Lailatul Qadar. Kalau Allah saja berderma, maka kita pun hambanya juga berderma, teman-teman sekalian. Yang keempat, teman-teman, kenapa Rasul bersemangat dalam bersedekah dan amal soleh lainnya di bulan suci Ramadan? Menggabungkan antara puasa dan sedekah. Kalau dia puasa, ditambah lagi dia sedekah, adalah sebab seseorang mudah masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, sesungguhnya di surga itu ada kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalam, dalamnya bisa dilihat dari luar. Lalu ada seorang Arab Badui tanya, memangnya siapa yang mendapatkan kabar yang istimewa tersebut, kamar di surga itu? Kata Rasul, mereka mendapatkan kamar di surga tersebut, mereka itu adalah disediakan bagi orang-orang yang berkata baik, memberikan makan kepada orang yang memerlukan, atau memberikan makan pada orang yang berpuasa, buka puasa, orang yang rajin puasa juga, kata Rasul, dan orang yang selalu melakukan sholat malam ketika manusia-manusia terlelap tidur. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ada kamar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah bagi orang-orang yang puasa, kasih makan orang-orang yang qiyamul lail, orang-orang yang bertutur kata baik, maka dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula teman-teman sekalian, kalau kita lihat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, sifat-sifat yang disebutkan di atas tadi, orang-orang yang melakukan perkara-perkara tadi, itu semuanya terkumpul di bulan suci Ramadan. Mereka yang berkata baik, mereka yang puasa, kasih makan orang, kemudian orang yang qiyamul lail, itu semuanya, sifat-sifat itu atau perilaku-perilaku itu semuanya terkumpul di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, dia pasti akan puasa, dia pasti akan sholat malam, tarawih, dia pasti akan sedekah, kasih makan orang, atau kasih buka makan orang, dan pasti dia berkata-kata baik. Karena orang-orang yang puasa itu dilarang untuk mengatakan kata-kata kotor, kata-kata permusuhan, itu dilarang. Itu sebabnya orang-orang yang puasa, kasih makan orang, nggak mampu, kemudian berkata-kata baik, yang mulai dia dapat kamar di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, apa sih sebab Rasulullah SAW gemar sekali bersedekah di bulan suci Ramadan? Senang sekali untuk berderma di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena menggabungkan antara sedekah dan puasa. Dia puasa tapi juga dia sedekah. Itu sebab mudah meraih ampunan dosa dan selamat dari siksa neraka. Ditambah lagi kalau mereka melakukan sholat malam. Puasa, sedekah, sholat malam tuh gak bisa dipisahin tuh teman-teman sekalian. Apalagi di bulan suci Ramadan, gak bisa. Apa kata Rasulullah? Puasa adalah pelindung dari neraka. Seperti tameng, salah seorang dari kalian ketika ingin berlindung dari pembunuhan. Jadi kalau kita mau dibunuh orang ada tameng kan, untuk kita terlindungi. Begitu juga dengan puasa, dia pelindung dari api neraka. Kemudian Rasul juga katakan, sementara sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Sedekah memadamkan dosa-dosa kita. Begitu pula sholat seseorang ketika tengah malam, itu juga mampu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Jadi, kenapa Rasul bersemangat bersedekah dan beramal soleh? Karena menjadi penyebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksa neraka. Yang keenam, kenapa Rasul semangat sekali sedekah, semangat sekali beramal soleh, yang mudah-mudahan kita tiru juga. Kenapa? Karena dalam puasa kita teman-teman sekalian pasti ada kekurangan.
Dalam puasa kita pasti ada cacatnya kan? Mungkin saja puasa kita tidak sepenuhnya 100% diterima oleh Allah karena ada kata-kata kotor yang kita keluarkan, amarah yang kita tunjukkan, puasa yang tidak sempurna. Maka sedekah atau amal saleh di bulan suci Ramadan menutupi kekurangan itu. Sedekah-sedekah yang kita lakukan, amal saleh lain yang kita lakukan di bulan suci Ramadan menutupi cacatnya puasa kita, menutupi kekurangan puasa kita, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di bulan suci Ramadan kan nanti di akhir ada zakat fitrah kan? Zakat fitri ya. Ya, zakat fitri itu apa? Tujuannya menyucikan orang-orang yang puasa, ya kan? Menyucikan diri kita, teman-teman sekalian. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah? Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia, dari kata-kata yang kotor, juga untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Artinya, sedekah itu mensucikan diri kita. Zakat fitri juga mensucikan diri kita. Dan menutupi cacatnya puasa kita, teman-teman sekalian. Kenapa yang ketujuh? Rasul itu berderma sangat rajin ya, di bulan suci Ramadan dan beramal soleh. Kenapa? Disyariatkan kita, teman-teman sekalian, puasa itu tidak hanya puasa, tidak hanya qiyamul lail, tarawih, tidak hanya tadarus, tapi juga Quran. Kenapa? Karena tujuan puasa itu juga adalah agar kita merasakan laparnya orang-orang miskin. Oleh karena itu kita disunnahkan untuk membantu orang-orang miskin yang kekurangan makanan. Makanya ketika di zaman dulu ya ada ulama yang ditanya, kenapa sih kita diperintahkan puasa? Maka jawabannya supaya yang kaya dapat merasakan penderitaan yang lapar. Supaya dia tidak melupakan deritanya orang-orang yang lapar. Jadi puasa itu harus walaupun sunnah ya, tapi bagi kita harus, teman-teman sekalian. Puasanya wajib, tarawihnya sunnah, artinya jangan sampai ditinggalkan, karena tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan, gak ada di bulan-bulan lainnya. Jangan sampai ditinggalkan. Sedekahnya juga harus banyak. Tidak hanya sekedar sholat dan saum saja, tapi sedekahnya ditambah dengan Qur'annya harus. Ingat, orang-orang yang sedekah itu bukan orang-orang yang mampu, tapi orang-orang yang mau. Banyak kok orang-orang fakir miskin yang sedekah juga, teman-teman sekalian. Mereka buat kue dengan tangannya sendiri, buat makanan dengan tangannya sendiri, mereka bagi. Kemarin, cerita ya teman-teman sekalian. Ada ibu pijit ya, yang selama ini selalu mijitin santri-santri atau keluarga besar maskan hafal. Apa yang beliau katakan pada waktu itu? Oki, saya kalau mijitin anak-anak penghafal Quran, saya nggak mau dibayar, nggak usah dibayar, kata beliau. Kenapa, Bu? Karena ibu perlu uangnya. Karena saya mau sedekah tenaga, kata beliau. Bayangkan pahalanya ibu ini, teman-teman sekalian. Ada santri atau guru-guru Quran ya, yang sehat karena pijitan beliau. Masya Allah, kita sehat, kita bisa mengajar Quran, ibu itu dapat pahalanya, karena yang membuat kita sehat wasilah dari ibu tersebut. Dan Masya Allah, ibu tersebut menunjukkan pada beliau tukang pijit, teman-teman sekalian. Tapi punya musola dan punya pesantren di kampungnya. Bayangkan. Jadi uang yang didapatkan dari orang-orang yang pijit dengan beliau, itu uang tersebut dijadikan musola. Bagus musolanya di kampung halamannya dan pesantren. Itu orang yang mungkin penghasilannya nggak sebanyak teman-teman yang lain-lainnya begitu. Tapi Masya Allah, sedekahnya luar biasa. Itu motivasi buat Umayyah, Masya Allah, seorang tukang pijit yang ikhlas, yang banyak gak dibayarnya, apalagi untuk anak-anak Quran, gak dibayarnya banyak, tapi punya musolah, musolahnya lumayan besar, dan juga punya pesantren, yang mana orang-orang kampung sholat semua di musolahnya beliau itu. Pertanyaannya, kita gimana teman-teman sekalian, khususnya teman-teman yang sudah bekerja? Ibu tersebut hidup sederhana dan uangnya dijadikan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Itu sekedar cerita saja ya teman-teman sekalian. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa yang tidak bisa menggapai derajat ithar itu adalah mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Jangan sampai dia tidak mau mencapai derajat orang yang rajin membantu orang lain. Jadi di dalam diri kita ini, kita buat kebiasaan untuk kita peka, kita simpati, kita empati, tangan di atas untuk membantu banyak orang, teman-teman sekalian. Syaitan itu memberikan was-was kepada kita. Kamu miskin, kamu gak punya apa-apa, untuk apa kamu sedekah? Itu syaitan, cara kerja syaitan. Tapi lihatlah banyak sekali orang-orang di luar sana yang mereka butuh untuk diri mereka sendiri, tapi mereka Masya Allah berdermanya banyak, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Apa perkataan Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau berkata, aku sangat senang ketika melihat ada orang yang bertambah semangat
mengulurkan tangan membantu orang lain di bulan suci Ramadan karena meneladani Rasulullah SAW. Juga saat manusia berpuasa, mereka sebenarnya membutuhkan bantuan, di mana mereka telah disibukkan dengan puasa, dengan sholat, sehingga sulit untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga kitalah yang menjadi orang-orang yang membantu memenuhi kebutuhan mereka. Kemarin teman-teman sekalian, Uma cerita juga, Uma baru isi ceramah di Bekasi, Masya Allah. Dikasih ratusan sembako ya dari yang mengundang Uma untuk ceramah itu untuk pesantren. Masya Allah, itu pahalanya banyak. Masya Allah. Sembako itu digunakan untuk apa? Untuk buka, untuk masak di sahur, masak dibuka. Masya Allah, cara cerdas itu dalam bersodakoh, teman-teman sekalian. Ya mungkin nggak bisa kasih makanan jadi, tapi kasih sembako. Itu cara cerdas itu untuk mendapatkan pahala orang-orang yang puasa. Begitu teman-teman sekalian.